Terkait revisi Undang-Undang 39 Tahun 2004 mengenai ketenagakerjaan, kita akan membahas mengenai pra-penempatan, penempatan hingga purna penempatan mengenai tenaga kerja Indonesia, juga bentuk kerjasama negara kita dengan negara penempatan. Bersama dengan saya, Atsa Cahya, dalam Labors in Frame. Perlindungan TKI sudah dilakukan sejak pra-penempatan, mulai dari edukasi, perizinan, konseling, pemeriksaan kesehatan, melakukan proteksi dengan asuransi, hingga rekrutmen dengan pola yang telah disiapkan secara menyeluruh. Amanat Undang-Undang 39 Tahun 2004 yang akan direvisi ini secara bertahap mulai dilakukan pembenahan-pembenahan dengan meminta masukan dari seluruh lembaga dan stakeholders yang terkait. Pemerintah tidak lepas tangan dalam melakukan perlindungan para tenaga kerja di luar negeri. Dengan mengadakan kerjasama yang komprehensif dengan negara penempatan, diharapkan beberapa pihak kementerian dan lembaga mempunyai satu tujuan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam Labors in Frame bersama dengan saya, Atsa Cahya. Jika episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai pra-penempatan dan juga mengenai revisi Undang-Undang 39 Tahun 2004, kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme perlindungan di negara penempatan dan juga bagaimana sistem mekanisme kerjasama antara Indonesia dengan KBRI di negara penempatan. Untuk itu sudah hadir di samping saya Ibu Reina Usman selaku Direktur Jenderal Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja Kemenaker Trans. Ya, senang bisa bertemu dengan Mbak Aca. Kita bisa kembali ngobrol-ngobrol ya. lagi ya. Ya. Bu, saya pengen tanya nih ya, mengenai mekanisme perlindungan tenaga kerja kita di negara penempatan. Itu seperti apa? Ya, ini tentunya sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2004. Di dalam melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ini kita memiliki yang disebut dengan labor contract atau employment contract. Employment contract itu didasarkan kepada adanya sebuah proses awal di dalam melakukan sebuah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kita tahu bahwa awalnya tenaga kerja ini mendapatkan sebuah informasi yang kita sebut di dalam urusan ketenaga kerjaan itu adalah labor demand letter atau informasi tentang pasar kerja yang ada di sana. Informasi ini disampaikan oleh atase tenaga kerja kita, dikirim kepada Kementerian Tenaga Kerja bahwa misalnya di satu negara membutuhkan sekian orang untuk jabatan tertentu, yang dikirimkan juga sekaligus tidak hanya demand letter tetapi draft tentang tugas-tugas dan fungsi dari jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh user di luar negeri dan sekaligus dengan draft employment contract. Kementerian Tenaga Kerja memberikan informasi ini kepada Dinas Tenaga Kerja di provinsi. Provinsi kemudian memberikan pengantar kepada Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota untuk merekrut tenaga-tenaga kerja yang ada di kabupaten kota. Inilah alurnya. Jadi hubungan antara luar negeri, KBRI kita dengan daerah itu menjadi suatu rangkaian yang tidak dipisahkan pada saat awal. Jadi yang disebut dengan mekanisme perlindungan itu kita lakukan di dalam employment contract. Employment contract itu terdiri dari lamanya mereka bekerja, jabatannya mereka bekerja, dan upah yang mereka terima, kemudian hak-hak lain yang sebelumnya ini juga terabaikan. Misalnya ketentuan one day off. Nah, inilah tenaga-tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus mengetahui lebih awal apa hak dan kewajiban baik tenaga kerja maupun dari pengguna. Nah, disinilah mekanisme perlindungan itu terjadi. Kemudian
fungsi dari atase tenaga kerja. Yang pertama, fungsi atase ini harus bisa memberikan informasi yang sangat akurat tentang jabatan-jabatan yang harus diduduki oleh mereka, yang di dalamnya itu adalah menyangkut tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kerja Indonesia. Jangan sampai waktu pada saat memberikan informasi, kemudian pada saat sampai di sana ini itu berbeda. Ini menyangkut soal tanggung jawab. Tanggung jawab dari seorang tenaga kerja harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan urutan atau kualifikasi yang telah dipersyaratkan di dalam employment contract. Nah, kita akan berbincang lebih jauh, iya. tapi sebelumnya ini muffinnya seperti enak sekali. Kita Iya, coba dulu ini isi ada juga. coklat-coklat ya, seperti bajunya Mbak Aca ini ya. Kita sudah coba muffinnya, tapi saya masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Kalau dari Ditjen Bina Pemda sendiri, ada nggak program yang memang dicanangkan untuk melakukan pembinaan dan juga pengembangan bagi tenaga kerja kita yang sudah ada di sana di negara? Iya, pada saat tenaga kerja Indonesia ini di masa penempatan, ini atase tenaga kerja kita berikan suatu program-program yang dapat memberikan motivasi kepada tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang, mereka ini kan memiliki kontrak kerja itu 24 bulan plus 1 kali lagi di dalam perpanjangan kontrak. Ini bunyi undang-undang. Namun pada kenyataannya tenaga-tenaga kerja ini ada yang memperpanjang kontrak dan ada yang tidak memperpanjang kontrak dan pulang. Dan bahkan ada yang belum selesai 24 bulan itu sudah pulang karena ada masalah-masalah. Oleh karena itu, atase tenaga kerja kita titipkan untuk bagaimana membina tenaga kerja ini pada masa penempatan ini sangat penting sekali. Dan saat ini atas inisiatif dari Bapak Menteri Tenaga Kerja Bapak Muhaimin untuk memberikan suatu program yang kita sebutkan adalah welcoming program. Pada saat mereka datang itu mereka wajib untuk melaporkan dan juga kepada agensi yang menempatkan mereka, dalam hal ini agensi di Indonesia, ini wajib melaporkan dalam bentuk AN05 namanya, untuk tenaga-tenaga kerja yang siap dan akan bekerja di sana. Saat ini kita lagi sedang menata tidak saja welcoming program yang harus dilakukan tetapi one day off itu harus dimanfaatkan oleh tenaga kerja untuk melakukan sebuah peningkatan atau development bagi keterampilannya mereka. Bisa datang ke KBRI kita, kemudian melakukan pendidikan atau mendevelop pengetahuan-pengetahuan yang bisa disaranai atau difasilitasi oleh atase tenaga kerja. Juga dilakukan exit program, menyiapkan mereka untuk kalau tidak memperpanjang kontrak, kira-kira apa yang akan mereka perbuat, atau mereka ingin pindah ke negara yang lainnya. Kementerian Tenaga Kerja juga menyiapkan program-program yang bisa membantu tenaga-tenaga kerja yang TKI yang bekerja di luar negeri dengan modal yang mereka dapatkan berusaha di Indonesia dengan usaha yang kecil menengah. Dan saat ini kami sedang bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga perbankan kita yang memberikan fasilitas untuk tidak saja mereka berangkat, tetapi juga bagaimana memfinance mereka pada saat setelah kembali. Iya. Saya pengen tahu harapan Ibu untuk revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 ini seperti apa?
Ya, harapannya memang yang pertama kita harus mengelola tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini lebih baik. Peranan di dalam pra pemberangkatan tentunya menjadi kunci keberhasilan pada saat masa penempatan. Pada masa penempatan pun harus dikelola dengan manajemen yang lebih baik. Peranan atas tenaga kerja harus dilipat gandakan untuk betul-betul bisa mengetahui kebutuhan dan pelayanan bagi tenaga kerja Indonesia kita pada saat di sana dengan permasalahan-permasalahan yang mereka dapatkan pada saat bekerja, untuk kita lakukan pencegahan bagaimana tidak terjadi masalah yang lebih besar pada saat masa penempatan. Dan kiranya setiap tenaga kerja Indonesia siap berangkat dengan membekali diri tidak saja terhadap culture atau budaya dari negara setempat, mengenali pekerjaannya yang lebih detail, tetapi juga mengenali hak dan kewajibannya, mengenali juga hukum dan tata cara bekerja di luar negeri. Baik, terima kasih Ibu Reina Ya, sudah hadir, sudah berbagi informasi. Sama-sama, Dan ya. pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan lebih membahas lebih dalam mengenai tenaga kerja dan juga revisi Undang-Undang 39 tahun 2004. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama dengan saya Atsa Cahya dalam Labors in Frame. Kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi kediaman salah satu anggota legislatif yang juga sebelumnya merupakan artis dan aktivis. Siapakah dia? Mari ikuti saya. Sebenarnya arah revisi dari undang-undang ini tuh kemana? Kalau boleh tahu. Jadi pertama memang awalnya kita tujuannya revisi ya. Nah, kita mengembalikan ruh undang-undang tentang TKI ini pada amanat dari Undang-Undang Dasar dan pembukaannya tentu saja. Di dalam pembukaan itu jelas sekali bahwa tujuan pemerintah Republik Indonesia dibentuk adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Situ ada persoalan kesejahteraan untuk masyarakat, kemudian juga ada hubungan luar negeri gitu ya, harus seimbang lah, bermartabat dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi arah dari perubahan Undang-Undang 39 2004 itu, di mana kita membuat garis tegas yang mana tanggung jawab pemerintah yang harus sesuai dengan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, kemudian yang mana tanggung jawab pihak swasta dan mana tanggung jawab dari TKI-nya itu sendiri. Yang namanya TKI Indonesia ini sekarang disebut orang yang bekerja di wilayah 3D, dirty, dangerous, and difficult. Jadi pekerja-pekerja kasar, tidak hanya buruh di dalam kuli di dalam negeri, tetapi di luar negeri itu saya rasa itu posisinya lebih pada kuli, bukan pekerja. Kalau Mbak Ica mikirnya kan kalau ngurusin TKI itu jadi tanggung jawabnya hanya Kementerian Tenaga Kerja sama BNP 2 TKI kan. Nah, ini yang nanti dirubah dalam perubahan Undang-Undang 39 2004 itu adalah yang namanya pemerintah adalah seluruh kementerian terkait. Tidak bisa tanggung jawab TKI ini hanya dibebankan kepada dua kementerian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP 2 TKI. Karena begitu di luar negeri, nanti ini akan kita katakanlah diambil juga garis tegas. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini juga untuk menyelesaikan yang selama ini ada dualisme antara BNP 2 TKI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kementerian ini kemudian mengeluarkan regulasi kurang lebih seperti itu ya sebagai fungsinya kementerian. Lalu BNP 2 TKI ini menjalankan dari regulasi yang dibuat. Sebetulnya yang terlibat seperti saya katakan tadi tidak hanya dua lembaga ini. Ada Kementerian Luar Negeri. Di dalam misalnya Kementerian Dalam Negeri dan BNP 2 TKI tetap menjadi leading sektor dari persoalan buruh. Tapi begitu di luar negeri, Kementerian Luar Negeri itu ya yang namanya KBRI itu juga dia harus menjadi leading sektor di luar negeri. Nah, kedepannya maka yang namanya verifikasi bagi calon pengguna dan agen
yang di luar itu dari awal sudah dilibatkan Kementerian Luar Negeri. Keterlibatan pemerintah daerah itu harus jelas dan tegas. Di sebelah mana? Salah satu contohnya apa? Pertama, pendidikan itu akan kita bangun BLK yang sekarang ini orientasinya lebih pada pemenuhan buruh dalam negeri, tetapi kedepannya ini akan juga dijadikan tempat untuk pelatihan mereka yang punya keinginan untuk kerja di luar negeri. Bahwa kemudian bekerja sama dengan pihak swasta tidak masalah, tetapi tetap komandannya, panglimanya itu adalah pemerintah karena amanat dari Undang-Undang Dasar. Nih Teh, terakhir nih aku pengen tanya, kira-kira harapan Teteh sebagai anggota legislatif terhadap lemahnya perlindungan TKI apa? Sebagai anggota legislatif yang salah satu fungsi utamanya adalah persoalan legislasi seperti yang kita perbincangkan selama ini, ya adalah tentu bagaimana perubahan Undang-Undang 39 2004 penempatan dan pelindungan TKI ke luar negeri ini cepat diselesaikan. Untuk bisa selesai itu kan harus dibahas ya, Say. Dibahas itu perintah undang-undangnya mengatakan bahwa perintah dasar hukumnya mengatakan bahwa sebuah undang-undang itu harus dibahas bukan hanya oleh DPR, tetapi pembahasan itu terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah, pihak eksekutif. Dan harapan terakhir saya tentu saja meminta seluruh segenap masyarakat, terutama organisasi-organisasi yang selama ini bekerja memperjuangkan hak-hak buruh migran kita, terus mengawal persoalan ini. Teman-teman media juga harus tetap mengawal agar perubahan ini betul-betul isinya perlindungan terhadap pekerja kita. Baik Teteh, Makasih. kayaknya waktunya udah Aku juga harus rapat. keasikan. Oh ya, harus pergi kerja ya. Kalau gitu Diminum udah. Nah, udah keburu tadi. dingin nih. Gak apa-apa deh, langsung pamit aja. Terima Ya. kasih Teteh. Makasih udah, ya. ngobrol-ngobrol dan menjawab semua pertanyaan aku. Jangan kapok ya, Ca ya. Siap kalau gitu. Terima kasih Teh. Ya. Pemirsa, berakhir pula episode kita kali ini dan tuntas sudah pembahasan kita mengenai revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 yang berujung pada keberpihakan pemerintah atas kebijakan mengenai kesejahteraan, kesetaraan, dan perlindungan TKI kita. Saya Atsa Cahya dalam Labours in Frame. Sampai jumpa.